Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita lanjut ke praktikum yang ke-6. Hari ini kita bahas tentang akad kerjasama. Salah satunya itu mudharabah dan musyarakah. Nah, sebelum kita bahas ke akad kerjasamanya, kita harus tahu dulu nih. Di akad tijaroh ini pembagiannya ada NCC dan NUC. NCC itu Natural Certainty Contract dan Natural Uncertainty Contract. Kenapa kita harus paham? Karena di sini jelasin nih, kalau NCC adalah objek akad dapat berupa barang dan jasa yang jelas mengenai jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan harus ditetapkan di awal. Jadi pada dasarnya NCC ini menawarkan tingkat pengembalian yang pasti, certainty itu yang pasti. Yang termasuk dalam jenis kontrak ini adalah akad jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa. Yang kita bahas sudah ada bayi, jualan, dan ijarah. Nah, selanjutnya yang kita bahas kali ini itu adalah akad-akad yang keuntungannya itu tidak pasti, pengembaliannya tidak pasti. Nah, pihak yang berakad saling mencampurkan asetnya, baik itu real asset maupun financial asset, yang kemudian menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Keharusan untuk menanggung risiko dan mendapat keuntungan bersama-sama inilah yang menjadikan kontrak jenis ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk jenis kontrak ini adalah musyarakah, muzaraah, musaqah, dan mudharabah. Ada juga nanti ada mukhabarah dan lain-lain. Nah, eh, kenapa sih di akad kerjasama ini, kenapa dia tuh nggak bisa jadi NCC? Kenapa dia ini nggak bisa jadi sesuatu yang pasti pendapatannya? Nah, jika akad yang uncertainty contract dijadikan suatu yang pasti, misalnya invest di saham lalu mendapatkan keuntungan yang pasti setiap bulan mendapatkan segini padahal belum tentu usahanya akan untung segini-segini gitu. Nah, itu nanti akan timbul riba dan zolim. Kenapa kenapa timbul riba? Karena nanti akadnya akan berubah. Yang tadinya invest akan menjadi uh, utang piutang yang nantinya pendapatannya yang fix itu akan menjadi sebuah manfaat dari kelebihannya. Nah, selanjutnya kita bahas mudharabah. Definisi menurut bahasa berasal dari kata dorb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut istilah, mudharabah adalah kerjasama dalam mencari keuntungan dengan salah satu pihak menyediakan harta, rabbul mal, dan pihak lainnya menyediakan tenaga, yaitu mudharib. Dalil mudharabah ini ada di Quran Surat ayat Al-Baqarah ayat 283 dan ada di hadis yang bisa dibaca. Salah satunya ada hadis yang berbunyi kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram. Nah, selanjutnya rukun dan syarat. Rukun. Menurut jumhur ulama, rukun dari mudharabah ini ada 3. Yang pertama ada dua orang atau lebih yang melakukan akad atau al-akidani. Lalu ada modal, mukut alaih, dan sigot, ijab dan kabul. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, ini sebagai insight ya buat teman-teman, bahwa rukunnya ini ada 6. Yang pertama ada pemilik modal, lalu ada mudorib, lalu ada akad dari kedua belah pihak, lalu ada objek mudharabahnya, ada pokoknya atau modalnya, dan ada usahanya, dan ada nisbah keuntungan. Nah, sebenarnya yang biasa dipakai ini yang jumhur ulama, tapi perlu diketahui bahwa pokok-pokok yang dijelaskan menurut mazhab Syafi'i ini juga pokok-pokok sesuatu yang harus ada di kegiatan di akad mudharabah. Selanjutnya syarat. Sohibul mal dan mudharib harus cakap hukum. Pernyataan ijab dan kabul dengan memperhatikan 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Model ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sohibul mal kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat
harus diketahui jumlah dan jenisnya, harus berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk aset harus dinilai pada waktu akad. Nah, berarti misalnya si sohibul malnya ini tidak memberikan modal berupa uang, tapi berikan modalnya berupa misalnya 5 unit truk atau satu buah bangunan. Nah, itu nanti harus divaluasikan dengan uang, dengan dinilai dengan mata uang lah gitu. Terus tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudorib baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan sepakatan dalam akad. Nah, maksudnya tidak berbentuk piutang ini misalnya si si A ini punya hutang sama si B. Lalu si B ini mau kerjasama sama si C. Nah, si B ini jadiin piutangnya dari si A ini sebagai modal. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ini kan tidak berbentuk piutang, karena nanti akan timbul belum tentu si A ini akan bayar gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya utang, ini ada jumhur ulama yang memperbolehkan. Misalnya si B sama si C tadi kan mau kerjasama nih di akad mudharabah. Nah, karena si B ini gak punya modal, maka dia cari modalnya ini dengan berhutang kepada si A. Nah, itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dengan syarat yang harus dipenuhi. Keuntungannya itu yang pertama harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak. Nah, namanya kerjasama, maka keuntungannya ini harus dibagi pada pihak-pihak yang bekerja sama. Gak boleh keuntungannya cuma dinikmati oleh salah satu pihaknya aja. Lalu bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak dalam bentuk presentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan. Nah, nisbah ini juga jadi suatu yang penting gitu. Harus ditentukan di awal akad sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kesepakatannya. Misalnya si sohibul malnya 30%, si mudoribnya 70%, nah itu harus ditetapkan di awal. Nah, kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan nisbah, itu harus disepakati lagi untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya ada penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengolah tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja. Nah, ini kalau misalnya terdapat kerugian dari usaha tersebut, maka kerugiannya ini akan ditanggung oleh sohibul mal, tidak ditanggung oleh si mudarib. Nah, tapi ada kecualian apabila kerugiannya ini diakibatkan oleh kesalahannya si mudarib gitu. Itu nanti ditanggung oleh si mudarib. Nah, ini oke, nanti dibahas selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kegiatan usaha oleh pengelola mudarib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan satu, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib tanpa campur tangan penyedia dana, tapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Jadi misalnya si mudarib ini udah ngejain usaha sama sohibul mal. Nah, apa yang jadi usahanya ini haknya si mudarib. Tapi si sohibul mal ini boleh melakukan pengawasan apakah uang yang modal yang diberikan kepada si mudarib ini dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola di sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah itu keuntungannya. Ya, bisa dipahami kalau semua bentuk usaha ini tujuannya itu keuntungan karena termasuk akad tijarah kan. Nah, selanjutnya pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas. Nah, selanjutnya adalah jenis mudharabah. Jenis mudharabah ini ada dua yang bisa diketahui, yaitu ada mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqoh ini adalah mudharabah yang pemilik dananya ini membebaskan si pengelola dalam melakukan usahanya gitu. Jadi nggak dikasih tahu kalau harus di bidang makanan bisa atau harus di bidang
pendidikan. Nah, nggak jadi dibebasin untuk si pengelola dananya mengelola usahanya. Nah, tapi ada juga mudharabah muqayyadah di mana mudharabah yang si pemilik dananya ini diberikan batasan kepada pengelola dananya. Antara lain misalnya boleh nih gua kasih modal tapi lu adain usahanya tuh cuma di Nangor gitu. Atau cuma di objek makanan. Nah, itu kan ada batasannya. Itu adalah mudharabah muqayyadah yang diberi batasan oleh si sohibul mal. Lalu seiring dengan perkembangannya ada satu jenis mudharabah lagi yaitu mudharabah mustarokah. Mudharabah mustarokah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, ini di case-case selanjutnya ternyata si si mudarib ini eh, ikut naruh modal gitu tanpa dia apa sih akhirnya ini dia juga ikut naruh modal. Nah, akhirnya akadnya awalnya mudharabah, lalu karena si mudharib juga naruh modal maka akan berangsur menjadi musyarakah gitu. Jadi musyarakah. Jadi mudharabah yang berganti jadi musyarakah. Nah, selanjutnya ada skema mudharabah. Yang pertama, pemilik dana dan pengelola dana melakukan akad mudharabah. Ini sama ini akad mudharabah. Lalu si mudaribnya ini melakukan proyek usaha. Nah, proyek usaha ini menghasilkan hasil. Porsi labanya ini di porsi labanya ini kan ada dua nih. Dibagi sesuai keuntungan kepada mudarib dan kepada sohibul mal. Lalu ruginya ini cuma ditanggung sama pemilik dana. Oke, lanjut. Nah, terus berakhirnya akad mudharabah. Berakhirnya akad mudharabah ini eh, kayak misalnya pembatalan atas keinginan dari salah satu pihak karena mudharabah termasuk kategori akad yang tidak mengikat. Jadi misalnya salah satu pihaknya pengen berhenti, jadi udah lah berarti bubar akad mudharabahnya. Nah, terus bisa juga dua belah pihaknya ini emang udah nggak pengen lanjut atau ada waktunya di awal udah ditentuin nih kita kerjasama cuma sampai tahun depan atau cuma sampai bulan ini. Berarti kalau misalnya temponya udah selesai berarti berakhir juga. Atau hartanya udah habis. Maksudnya modalnya dari si sohibul mal ini yang udah dikasih rugi-rugi terus sampai akhirnya modalnya itu udah nggak ada lagi. Nah, itu ada berakhir mudharabahnya. Nah, terus wafatnya si mudarib atau likuidasi perusahaan mudharabah. Jadi misalnya si pengolahnya wafat itu juga bisa berakhir atau mungkin perusahaannya ini dibangkrut lah, dijual gitu, dilikuidasi. Nah, selanjutnya yang kita bahas selanjutnya adalah musyarakah. Sebenarnya eh, intinya atau dasarnya ini yang perlu diketahui kalau mudharabah ini adalah satu pihak cuma ngasih modal, satu pihak bekerja. Kalau di musyarakah ini adalah berkumpul atau bergabungnya. Jadi dua belah pihak ini sama-sama menyalurkan modal. Intinya di modalnya. Misalnya dua-duanya bekerja atau salah satunya aja yang bekerja itu bebas. Tapi yang penting dipahami itu kalau misalnya di mudharabah ini cuma salah satu yang ngasih modal, kalau di musyarakah ini semua pihaknya itu ngasih modal. Nah, menurut bahasa, musyarakah adalah berkumpul atau bergabungnya ikhtilat hak para pemilik pada satu hal, harta dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut istilah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak akan memberikan suatu kontribusi modal atau dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan nisbah yang sudah disepakati, sedangkan untuk kerugian berdasarkan kontribusi modal. Nah, jadi sama nih nisbahnya ini sesuai dengan yang disepakati di awal. Kalau misalnya untung, kalau misalnya rugi, maka pembagian kerugiannya ini berdasarkan porsi modalnya di awal. Misalnya modal si A ini 50%, modal si B ini 30%, modal si C ini 20%. Maka kalau misalnya rugi, yang ditanggung oleh si A ini 50% dari kerugian. Kayak gitu. Si B 30% dan si C 20%. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dalil musyarakah. Musyarakah ini ada di Quran Surat Shad ayat 24. Dan sungguhnya kebanyakan dari orang yang berisikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, jadi di Quran Surat Shad ayat 24 ini dijelasin bahwa
kebanyakan orang-orang yang bekerja sama ini mereka itu saling berbuat zalim. Maka kalau misalnya ada yang tidak berbuat zalim, mereka adalah orang yang mengerjakan amal soleh dan mereka jumlahnya amat sedikit. Sebenarnya di hadis riwayat Abu Daud jelasin dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang bersikat sama salah satunya tidak menyakiti pihak lainnya. Ini berarti hadis qudsi. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Nah, selanjutnya rukun dan syarat. Rukun dari musyarakah yang pertama adalah dua pihak yang berakad akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Kedua, objek akad mahal yang disebut juga ma'qud alaih yang mencakup modal atau pekerjaan, ijab kabul yaitu sigot dan nisbah bagi hasil. Sebenarnya eh, yang perlu dipahami dalam satu usaha ini gak cuma ada keuntungannya gitu. Jadi jangan cuma nisbah bagi hasilnya aja yang diperhitungkan, bahwa dalam suatu usaha juga pasti ada ruginya. Maka harusnya di rukun juga mencantumkan rugi yang ditanggung oleh porsi modalnya gitu. Selanjutnya ada syarat. Syaratnya ini ada salah satunya ada kesepakatan. Lalu syaratnya ini boleh dengan non muslim dengan syarat bukan dari harta haram dan harus tunduk syariat. Maksudnya kita boleh nih berakad musyarakah dengan non muslim, tapi syaratnya ini harta yang diberikan oleh non muslim ini adalah harta yang halal. Terus si non muslim ini harus tunduk dengan aturan syariat gitu, nggak bisa dengan aturannya dia atau aturan-aturan lain yang tidak tidak sesuai syariat. Nah, selanjutnya presentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. Jadi eh, nisbahnya ini, sekali lagi nisbahnya ini ditentukan di awal gitu. Terus keuntungan masing-masing pihak tentukan berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu pasti. Jadi sesuai kesepakatan nih, yang kerja yang dapat duit lah gitu intinya. Kan kalau guru mobil guru mie gitu. Orang yang dapat apa high risk high return atau algoritma bedaman kayak gitulah konsep-konsepnya. Nah, selanjutnya kerugian ditanggung oleh semua pihak sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Nah, tadi kalau misalnya ada keuntungan itu dibagiinnya sesuai kesepakatan, tapi kalau kerugian ini tanggungnya adalah semua pihak dengan porsi modal yang diberikan. Nah, selanjutnya jenis-jenis musyarakah. Musyarakah ini jenisnya sebenarnya ada banyak. Nah, salah satunya ini yang dijelaskan ada 5. Pertama ada syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini adalah musyarakah yang eh, apa namanya modal yang diberikan di awalnya ini sama jumlahnya, sama porsinya gitu. Misalnya A sama B ini melakukan kerjasama musyarakah mufawadah, berarti si A ini ngasih 50% modal, si B ini ngasih 50% juga, jadi sama gitu. Yang perlu dipahami di syirkah mufawadah ini adalah porsi modal yang diberikan ini sama. Nah, selanjutnya syirkah inan. Syirkah inan ini uh, syirkah yang sebagaimana kita pahami lah gitu, bahwa kasih modal, nah terus nisbahnya sesuai kesepakatan dan kalau rugi tanggung sesuai porsi modal. Nah, itu syirkah inan. Lalu ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini adalah syirkah dengan nama baik. Mungkin contoh yang sekarang ini kontemporernya salah satunya adalah franchise. Nah, franchise juga salah satu bentuk syirkah wujuh di mana orang yang melakukan franchise ini membawa nama baik si franchise-nya. Misalnya si A ini franchise dengan yang udah terkenal apa abnormal gitu. Berarti dia harus si abnormal ini udah ngasih nama nih ke usahanya si A gitu. Jadi branding yang di abnormal itu udah ada di usahanya A. Nah, terus si A ini harus ngasih, kan kalau di franchise itu royalti ya, atau mungkin bayarannya. Nah, itu juga bentuknya gitu. Lalu ada syirkah abdan. Syirkah abdan ini syirkah yang misalnya nggak punya uang dalam bentuk modalnya gitu. Jadi syirkah ini bentuknya nggak harus dengan uang, bisa juga dengan pekerjaan, atau syirkah abdan ini bisa disebut juga dengan syirkah yang dengan pekerjaan lah gitu. Contohnya misalnya si A ini penjahit, mungkin yang lebih gampangnya misalnya si A ini tukang ngaduk semen, si B ini tukang nata bata. Nah, kalau misalnya mereka bekerja sama,
bisa jadi itu satu rumah gitu. Nah, mereka nggak saling mengeluarkan modal, cuma dari pekerjaan atau skillnya aja. Eh, yang jelas mungkin, yang lebih jelasnya contohnya mungkin ada dokter yang punya skill dokter, terus ada seorang manajemen yang punya skill manajemen, yang mereka saling saling bekerja sama gitu buat satu usaha, tapi nggak pakai modal bentuk uang. Nah, selanjutnya ada musyarakah mutanakisoh, atau bisa sering disebutnya ini MMQ gitu. Musyarakah mutanakisoh ini adalah musyarakah yang eh, berangsur-angsur. Nah, misalnya di musyarakah mutanakisoh ini ada pihak-pihak yang disebut eh, pasif dan aktif gitu. Nah, terus si yang aktif ini sama sesuai dengan misalnya dia dapatkan nisbah nih, nisbah keuntungan dari dia. Nah, dia tuh sambil ngebalikin modalnya si yang mitra pasifnya. Jadi lama-kelamaan si usahanya ini jadi punya dia sendiri, nggak dengan kerjasama lagi. Nah, itu musyarakah mutanakisah. Nah, selanjutnya terus di Indonesia ini de fatwa DSN MUI yang membahas tentang musyarakah ini ada di DSN MUI nomor 8 tahun 2000. Nah, selanjutnya skema musyarakah. Ini contohnya ini ada di bank sama si pengusaha lah gitu. Partnernya bisa dibilang pengelolanya. Atau mitra aktifnya bank ini, mitra pasifnya. Nah, misalnya si bank sama si pengusaha ini sama-sama ngasih dana kan, berarti musyarakah. Terus kalau laba dibagi keuntungannya sesuai nisbah, nisbahnya 30%, 70%. Terus eh, misalnya ruginya ini ditanggung sesuai dengan porsi modal. Misalnya bank ini ngasih ngasih modalnya 70%, si pengolah ini ngasih modal 30%. Berarti kalau rugi ditanggung 4 si pengolah 30%, si banknya 70%, kayak gitu lah. Nah, selanjutnya berakhirnya akad musyarakah. Berakhirnya akad musyarakah ini terjadi jika salah seorang dari mitra menghentikan akad. Jadi misalnya salah seorang mitranya ini bilang berhentilah akadnya gitu, udah males, kayak berarti udah selesai akad musyarakahnya. Terus salah seorang dari mitra hilang akal atau meninggal dunia, atau modal dari musyarakah habis ataupun hilang. Nah, selesai. Barakallahu fikum. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, nanti langsung ditanyain di grup aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.